Halo, perkenalkan, saya Natania Marsha de Cruz Clubber dengan NIM G00232222 dari kelompok B1. Di sini saya akan melakukan laporan IHA anatomi 2.2 kardiorespirasi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai perbedaan sirkulasi fetal dan orang dewasa. Nah, sirkulasi fetal itu berbeda dengan sirkulasi orang dewasa dalam berbagai hal untuk mendukung kebutuhan fisiologis unik janin yang sedang berkembang. Nah, struktur pembuluh darah yang terbentuk pada awal kehamilan menyediakan landasan awal untuk pertukaran gas dan pengiriman nutrisi. Nah, struktur peredaran darah khusus yang diperlukan untuk sirkulasi sistemik kemudian terbentuk pada akhir kehamilan untuk mendukung kebutuhan metabolisme janin sebelum tidur. Nah, sirkulasi fetal sendiri dia itu setelah sirkulasi janin plasenta cukup terbentuk, nah darah akan diangkut antara janin dan plasenta melalui tali pusat. Nah, tali pusat itu yang berisi dua arteri umbilikalis dan satu vena umbilikalis. Nah, di arteri umbilikalis ini akan membawa darah janin yang terdeoksigenasi menuju plasenta untuk diisi kembali dan vena umbilikalis itu akan membawa darah baru yang kaya akan oksigen dan nutrisi kembali ke janin. Nah, saat menyalurkan darah beroksigen ke seluruh janin yang sedang berkembang, terdapat kebutuhan fisiologis yang unik didukung oleh struktur khusus pada janin yang memfasilitasi kebutuhan ini. Nah, struktur penting pertama adalah pembuluh darah yang disebut dengan ductus venosus. Nah, ductus venosus ini ketika vena umbilikalis memasuki umbilikus janin, dia akan bercabang menjadi dua vena, yaitu ductus venosus yang lebih besar dan sinus portal yang lebih kecil. Nah, ductus venosus ini adalah vena yang sebagian besarnya melewati hati dan mengalirkan sebagian besar darah beroksigen langsung ke vena cava inferior. Namun jaringan hati itu sendiri masih membutuhkan suplai darah beroksigen. Nah, untuk menyediakan hal ini, sebagian darah dari vena umbilikalis memasuki cabang kedua yang lebih kecil, sinus portal yang membawa darah beroksigen ke jaringan hati. Nah, cabang-cabang sinus portal dan ductus venosus ini memungkinkan pengiriman sejumlah darah beroksigen untuk didistribusikan ke seluruh hati. Sementara sebagian besar darah beroksigen dialirkan ke sekitar hati untuk melanjutkan uh, melalui ductus venosus dan ke dalam vena cava inferior. Nah, setelah darah bersirkulasi melalui hati, darah akan terdeoksigenasi yang dihasilkan dari hati perlu dikeluarkan. Nah, darah yang terdeoksigenasi itu akan meninggalkan hati melalui vena hepatik yang mengalir ke vena cava inferior. Dengan demikian, darah yang terdeoksigenasi dari hati dialirkan ke pembuluh darah yang sama yang dialirkan oleh ductus venosus. Nah, oleh karena itu, vena cava inferior pada janin akan membawa darah beroksigen dari ductus venosus bercampur dengan sejumlah kecil darah terdeoksigenasi dari vena hepatika. Nah, hal ini itu agak menurunkan kandungan oksigen dalam darah di vena cava inferior. Oleh karena itu, kandungan oksigen ini di vena cava inferior lebih rendah dibanding di vena umbilikalis saat pertama kali masuk ke janin. Nah, setelah dialirkan melalui vena cava inferior juga atau tempat perhentian darah selanjutnya adalah atrium kanan jantung janin. Nah, pada orang dewasa jantung dan paru-paru bekerja sama untuk mengisi kembali kandungan oksigen dalam darah dan kemudian memompa darah beroksigen tersebut untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Namun pada janin itu paru-paru yang sedang berkembang terbungkus dalam cairan ketubanan dan tidak memiliki akses terhadap oksigen. Dengan demikian, plasenta akan memasukkan semua darah yang mengandung oksigen dan tidak ada alasan bagi darah untuk masuk ke paru-paru untuk oksigenasi. Nah, oleh karena itu jantung janin hanya berfungsi untuk memompa darah untuk didistribusikan ke seluruh janin yang sedang berkembang sampai memungkinkan sebagian besar darah melewati paru-paru. Nah, ada dua struktur yang memungkinkan dilakukan bypass paru-paru ini. Nah, struktur pertama ditemui di atrium kanan. Sebuah lubang di dalam septum atrium disebut foramen ovale membawa darah dari atrium kanan langsung ke atrium kiri sehingga melewati ventrikel kanan dan paru.
Nah, darah yang melewati foramen ovale ini kemudian akan mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri menuju aorta ascendens dan kemudian dipompa ke sirkulasi sistemik. Nah, ini adalah metode di mana sebagian besar darah melewati paru-paru. Nah, sebagian kecil darah yang masuk ke atrium kanan tidak akan melewati foramen ovale sekalipun. Arah aliran darah di atrium kanan selanjutnya didasarkan terutama pada pola alirannya. Nah, darah dapat masuk ke atrium kanan melalui vena cava inferior yang pada janin membawa sebagian besar dari darah teroksigenasi baik dari dari vena umbilicalis. Dan sebagian darah terdeoksigenasi dari vena hepatika atau darah dapat masuk melalui vena cava superior yang membawa darah kekurangan oksigen dari struktur superior janin termasuk kepala dan ekstremitas atas. Nah, saat mengikuti darah vena cava inferior, darah akan teroksigenasi baik dari ductus venosus mengalir, terutama di sisi medial pembuluh darah. Nah, ketika darah ini memasuki atrium kanan, dia akan tetap berada di medial. Nah, oleh karena itu, diarahkan ke foramen ovale yang terletak di medial. Nah, darah itu akan kurang oksigen yang berasal dari vena hepatik mengalir ke sisi lateral pembuluh darah. Nah, darah yang kurang oksigennya kemudian tetap berada di lateral ketika memasuki atrium kanan. Nah, sehingga kehilangan foramen ovale dan malah memasuki ventrikel kanan seperti pada sirkulasi orang dewasa. Nah, demikian pula darah terdeoksigenasi yang memasuki atrium kanan melalui vena cava superior melewati foramen ovale dalam pola alirannya mengarah ke bawah dan juga memasuki ventrikel kanan. Nah, campuran darah ini kemudian dipompa dari ventrikel kanan ke batang paru, namun paru-paru akan terisi dengan cairan ketuban sehingga menciptakan tekanan yang terlalu tinggi bagi darah untuk memasuki arteri pulmonalis pada saat ini. Nah, ini adalah tindakan perlindungan lainnya, memastikan minimalnya darah janin yang masuk ke paru-paru selama perkembangan. Nah, sebaliknya ada struktur janin kedua untuk melewati paru-paru yang menghubungkan arteri pulmonalis langsung ke aorta descendens. Nah, pembuluh ini disebut ductus arterius. Potensi ductus arterius dipertahankan di dalam rahim oleh prostaglandin yang memiliki efek dilatasi pada pembuluh darah. Nah, darah yang dialirkan melalui ductus arterius ini akan kemudian melewati paru-paru yang bercampur dengan darah dari aorta descendens yang membawa darah yang sebelumnya melewati foramen ovale. Nah, darah yang tadinya dialirkan ke paru-paru ini selalu akan melalui salah satu mekanisme kemudian dipompa ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, dia akan membawa darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi ke seluruh struktur janin yang sedang berkembang. Darah tersebut akan dikirim kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk mendapatkan oksigen kembali dan mengulangi prosesnya. Nah, secara keseluruhan saat darah yang dialirkan melalui vena umbilicalis melintasi pembuluh darah janin, kandungan oksigen secara bertahap akan menurun seiring berjalannya waktu. Nah, beberapa tempat sirkulasi di mana kandungan oksigen menurun setelah dibahas itu termasuk pencempuran darah vena hepatik yang terdeoksigenasi dengan darah ductus venosus teroksigenasi di vena cava inferior. Nah, di sana pencampuran darah terdeoksigenasi dari kepala dan lengan dengan darah ductus venosus teroksigenasi di atrium kanan dan pelepasan oksigen ke seluruh sirkulasi janin. Nah, khususnya ketika darah janin dialirkan ke plasenta, tidak ada pencampuran dengan darah ibu dalam keadaan fisiologis normal. Nah, darah janin tetap berada di dalam vili lempeng korionik dan darah ibu terbatas pada ruang antar vili di antara vili korionik. Darah janin dan ibu selanjutnya dipisahkan oleh selaput plasenta antara jaringan janin dan plasenta. Nah, pada usia kehamilan 4 bulan, selaput plasenta menjadi lebih tipis sehingga sisi janin semakin dekat dengan sisi plasenta. Hal ini memungkinkan peningkatan laju pertukaran di dalam plasenta untuk mengkomodasi peningkatan kebutuhan sirkulasi janin seiring dengan pertumbuhan janin yang lebih besar. Produk limpa metabolik atau gas dan berbagai zat lain misalnya hemoglobin dan obat-obatan tertentu berdifusi menuruni gradien konsentrasinya dari satu sirkulasi ke sirkulasi lainnya melintasi membran plasenta. Oleh karena itu, membran plasenta bukanlah penghalang yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan pemisahan darah janin dari darah ibu secara efisien sambil tetap memungkinkan pergerakan bahan untuk memfasilitasi kebutuhan metabolisme dan pernapasan janin.
Kalau setelah itu um, terjadi peralihan dari fetus ke neonatus, yang mana pada saat kelahiran terjadi itu berbagai perubahan peralihan dan sirkulasi janin ke sirkulasi bayi. Nah, semua struktur unik pada sirkulasi janin tidak lagi diperlukan dan mengalami perubahan untuk mencerminkan hal ini. Nah, dua pemicu utama menyebabkan perubahan struktural itu penghentian aliran darah plasenta, terus dalam permulaan pernapasan. Nah, perubahan struktur itu terjadi pada masing-masing struktur adalah sebagai uh, struktur itu adalah seperti arteri umbilikalis, itu penghentian aliran darah plasenta, dan selanjutnya penurunan tekanan itu menyebabkan oklusi arteri umbilikalis beberapa menit setelah melahirkan. Nah, oklusi penuh pada arteri distal terjadi pada bulan-bulan setelah kelahiran. Nah, setelah tersumbat sepenuhnya, bagian distal bekas arteri umbilikalis menjadi ligamen umbilikalis medial yang terdapat di dinding perut anterior. Nah, bagian proksimal dari bekas arteri umbilikalis itu tetap terbuka sebagai arteri vesikalis superior. Setelah itu ada vena umbilikalis di mana pembuluh ini tetap terbuka selama beberapa waktu setelah lahir, sehingga volume akhir darah itu 80-100 ml mengalir dari plasenta ke bayi sebelum oklusi. Nah, akhirnya vena umbilikalis juga akan mengalami obliterasi, membentuk ligamen hepatis teres yang merupakan bagian bawah dari ligamen falciformis yang tetap berada di antara abdomen hingga dewasa sebagai penghubung fibrosa antara permukaan anterior hati dan dinding perut anterior. Terus akan ada ductus venosus, di mana saat lahir ductus venosus ini akan runtuh. Seiring waktunya ia akan melenyap menjadi ligamen yang disebut ligamen venosus, di mana sisa fibrosa yang mengalir dari ligamen hepatis teres ke vena cava inferior. Setelah itu akan ada foramen ovale, yang mana inisiasi pernapasan membuka sirkulasi pulmonal dan menurunkan secara dramatis tekanan arteri pulmoner, dan karena tekanan arteri kanan. Karena peningkatan dramatis aliran darah paru, tekanan atrium akan meningkat, atrium kiri akan meningkat. Nah, darah lebih disukai memasuki jalur yang resistensinya lebih kecil pada janin. Jalur ini adalah ductus arteriosus, dan pada bayi segera yang setelah melahirkan, tekanan yang lebih rendah di paru-paru berarti bahwa pembuluh darah paru telah jadi jalur baru um, uh, yang resistensinya paling kecil, dan sebagian besar darah ini akan memasuki arteri paru-paru dan bersirkulasi melalui pembuluh darah paru-paru. Nah, selanjutnya di dalam septum atrium, septum primordium didorong ke dalam septum sekundum. Nah, seiring waktu hal ini akan menyebabkan penyatuan dua septa dan penutupan foramen ovale. Nah, lapisan jaringan yang menutupi seluruh ovale disebut fossa ovalis dan terlihat di masa dewasa sebagai cekungan di dalam septum atrium. Setelah itu ada ductus arteriosus, yang mana adalah penutupan ductus arteriosus terjadi segera setelah kelahiran. Nah, sebagai respon terhadap pernapasan awal, pradikin dilepaskan dari paru-paru. Nah, pradikin ini kemudian bekerja pada ductus arteriosus, menyebabkan kontraksi dinding pembuluh otot dan selanjutnya penutupan pembuluh darah. Nah, penghapusan total menjadi sisa fibrosa yang disebut ligamen arteriosum terjadi pada bulan-bulan setelah kelahiran. Setelah itu untuk sirkulasi darah itu sirkulasi itu untuk orang dewasa itu dibagi menjadi dua macam, yaitu sirkulasi darah magna dan peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik, dan sirkulasi darah parva atau peredaran darah kecil. Nah, pertama itu sirkulasi darah magna atau peredaran darah besar. Ventriculus itu dari ventriculus corde, dia akan masuk ke aorta, setelah itu ke arteri muscularis, setelah itu ke arteriole, dan terus dia akan ke kapiler, yang mana akan terjadi pertukaran darah. Setelah itu dia akan ke venulae, setelah itu akan jadi venae dan vena cava superior et inferior, kecuali sinus coronarius
dan chorus minimae yang masuk ke atrium dexter. Nah, setelah itu ada sirkulasi darah parva atau peredaran darah kecil itu di sana ada ventricus cordis dexter yang akan masuk ke trunkus pulmonalis, terus setelah itu ke pulmonalis, arteri pulmonalis, terus ke pulmo yang mana di pulmo itu akan terjadi oksigenasi, terus ke pulmonalis, vena pulmonalis, setelah itu akan ke atrium cordis sinistrum. Oke, setelah ini mengenai klinis-klinis di jantung. Pertama mengenai um, klinis-klinis di jantung itu ada PFO atau patent foramen ovale, terus ada PDA itu patent ductus arteriosus, terus ada um, VCD atau ventricle septal defect, terus ASD itu atrial septal defect. Nah, pertama saya akan jelasin mengenai PFO, yaitu PFO atau patent foramen ovale. Itu dia adalah kelainan jantung yang terjadi ketika lubang kecil antara dua bilik jantung, yaitu atrium kiri dan atrium kanan, tidak menutup sepenuhnya setelah kelahiran. Nah, saat bayi masih dalam kandungan, itu sebagian darah akan mengalir melalui foramen ovale untuk menghindari paru-paru yang belum berfungsi. Nah, normalnya itu foramen ovale akan menutup secara otomatis dalam beberapa bulan setelah kelahiran. Namun pada beberapa orang foramen ovale akan tetap terbuka dan ini disebut dengan paten foramen ovale. Baiklah, untuk yang kedua itu PDA, itu paten ductus arteriosus. Dia itu adalah salah satu kelainan jantung bawaan yang paling umum. Nah, suatu kelainan berupa pembuluh yang menghubungkan arteria pulmonalis kiri dengan aorta descendens yang tetap terbuka setelah bayi lahir. Nah, PDA ini didefinisikan sebagai kegagalan penutupan ductus arteriosus dalam waktu 72 jam setelah kelahiran atau pembukaan terus-menerus antara dua pembuluh darah utama yang berasal dari jantung. Nah, di sana dapat mengakibatkan angka kesakitan dan kematian bayi yang signifikan hingga mendekati 30%. Nah, komplikasi potensial dari ductus arteriosus ini dia itu persisten setelah lahir termasuk gagal jantung, disfungsi ginjal, necrotizing enterocolitis atau NEC, terus pendarahan intraventrikular dan perubahan nutrisi pada pertumbuhan pasca kelahiran. Nah, setelah itu PDA itu akan merupakan faktor risiko perkembangan penyakit paru kronis atau CLD. Nah, di kiri yang akan ada ductus. Nah, itu ada ductus arteriosus yang merupakan komponen penting sirkulasi janin. Nah, fungsinya itu dengan mengalirkan darah dari panul janin dan tidak berfungsi dan masuk ke sirkulasi sistemik melalui aorta. Nah, tepat setelah lahir, penurunan PGE2 dan tekanan oksigen akan berkontribusi pada penutupan ductus arteriosus sehingga pertukaran gas terjadi pada paru-paru yang paru berfungsi itu daripada plasenta yang sudah tidak ada lagi. Nah, um, untuk yang biru itu darah miskin oksigen. Um, Biru ini. Kalau untuk yang merah itu darah kayak oksigen. Terus yang LA itu um, yang LA um, itu atrium kiri. Terus yang LV itu ventricle kiri. Terus yang RA itu um, atrium kanan, yang RV itu ventricle kiri kanan dan ductus arteriosus paten yang paradoks. Baiklah, setelah itu untuk VCD itu ventricular septal defect yang mana dia itu adalah kelainan jantung kongenital yang ditandai adanya hubungan abnormal ventrikel kiri dan kanan jantung sehingga menimbulkan gangguan hemodinamik.
Nah, VCD ini merupakan kelainan jantung bawaan yang paling sering ditemui pada anak-anak, sedangkan paling sering kedua ditemui pada orang dewasa setelah katup aorta di bikuspid. Nah, ada empat jenis tipe VCD, yaitu yang pertama kelainan VCD tipe 1, hmm, itu terletak di bawah itu yang ini dia itu terletak di bawah katus sebenar atau aorta dan pulmonaris, tepatnya pada bagian septum ventricle kanan di atas supraventricularis. Nah, VCD tipe 1 ini merupakan tipe yang paling jarang ditemukan. Setelah itu untuk kelainan VCD tipe 2 itu yang ini dia itu terletak di septum membranosa inferior crista supraventricularis. Tipe ini merupakan VCED yang paling sering terjadi. Nah, 80% orang mengalami VCD tipe 2. Setelah itu ada kelainan VCD tipe 3. Itu yang ini dia itu terletak di inferior caudate tricuspid dan mitral, tepatnya di dalam bagian septum ventricle kanan. VSD tipe ini banyak ditemukan pada pasien Down syndrome. Nah, setelah itu ada kelainan VSD tipe 4, di mana yang ini dia itu terletak di septum muscularis di area atipikal sentral atau bagian dari septum intraventrikular dan dibatasi oleh otot jantung. Nah, VCD tipe ini ditemukan sekitar 20% kejadian VCD. Nah, Nah, sekarang untuk klinis ASD, ASD itu ada atrial septal defect, yang mana adalah kelainan jantung. Dia itu adalah kelainan jantung bawaan yang terjadi ketika ada lubang atau defek pada septum atrium, yaitu dinding yang memisahkan atrium kanan dan atrium kiri. Nah, seharusnya septum atrium ini memisahkan sepenuhnya atrium kanan dan kiri, sehingga darah yang mengandung oksigen rendah dari vena cava menuju ke atrium kanan dan kemudian ke ventrikel kanan untuk dipompa ke paru-paru. Nah, di sisi lain darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru itu memasuki atrium kiri dan kemudian ke ventrikel untuk dipompa ke seluruh tubuh. Nah, pada kasus ASD, terdapat lubang atau defek pada septum atrium sehingga terjadi komunikasi abnormal antara atrium kanan dan atrium kiri. Nah, akibatnya darah dapat mengalir dari atrium kiri ke atrium kanan melalui lubang tersebut yang seharusnya tidak terjadi. Nah, hal ini dapat menyebabkan campuran darah yang mengandung oksigen rendah dan darah yang mengandung oksigen tinggi di dalam jantung. Nah, ASD itu dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasinya pada septum atrium. Nah, ada beberapa jenis ASD yang umumnya meliputi ASD sekundum, ASD primum, dan sinus venous ASD. Nah, ASD sekundum ini itu yang ini dia itu jenis ASD ini adalah yang paling umum terjadi. Nah, lubang atau defek terletak pada bagian tengah atau pusat septum atrium. Yang kedua itu ASD primum, dia itu jenis ASD yang dengan kelainan pada katup mitral atau tricuspid yang menyebabkan lubang terletak lebih dekat dengan katup. Nah, setelah itu ada sinus venosus, ada sinus venosus ASD, yang mana jenis ASD-nya itu terjadi pada bagian atas septum atrium dekat vena cava superior atau vena cava inferior. Nah, sekian dari laporan inhal anatomi 2.2 kardiorespirasi. Kalau saya ada salah atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Dan saya ingin um, mengatakan terima kasih karena sudah menyimak atau mendengarkan laporan inhal saya. Terima kasih.